أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia telah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya, ucap Nabi. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang pedih dari itu, saud Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburannya, ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datang tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepas cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian, kemudian memandikan. Saat itu, ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah.
Hai tukang memandikan, demi Allah aku mohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meriwayatkan bahwa mayit tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika dimandikan, ruh berkata kepada tukang memandikan jenazah, jangan memegang jenazah terlalu kuat, sebab masih terluka karena keluarnya nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.